Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahmi Akbar. Saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung dalam beberapa tahap yang dimulai pada abad ke-7 Masehi. Perkembangan Islam menyebabkan kerajaan bercorak Hindu-Buddha mulai terpinggirkan. Pada perkembangan muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letaknya di pantai utara Sumatera atau Aceh, dekat Perlak atau Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Meura Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Sumber sejarah yang menyebutkan tentang keberadaan kerajaan ini adalah berita Marco Polo 1292, menyebutkan saat singgah di Sumatera ia mendapat penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Berita Ibnu Bautullah 1304 sampai 1368 musafir dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1336, ia menuturkan masyarakat perdagangan di kerajaan ini sebagai besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada 1341 atau pada masa kekuasaan ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, dan Nusantara sendiri. Sebuah negeri hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Demikian kutipan dari catatan perjalanannya berjudul Taufat Al-Najah. Ia juga menyebut Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam atau kesultanan pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Menurut Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkannya oleh Majapahit. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat akibat dari kondisi memiliki Perak sebagai bandar transit. Letaknya sangat strategis di Selat Melaka yang dilintasi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345. Ia meneruskan memimpin setelah Meuri Silu atau Sultan Malik Al-Saleh atau raja pertama dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir atau raja kedua. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Latar belakang kerajaan Samudra Pasai dijuluki Serambi Mekah disebabkan oleh diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Menurut Ibnu Bautullah, Sultan Samudra Pasai disebut dengan sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.